Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi lagi untuk pembahasan OSN Fisika 2022 nomor 31 untuk materi tensor inersia. Mudah-mudahan video ini tetap bisa membantu ya bagi yang mau persiapan OSN atau sebagai pendalaman materi fisika. Ayo kita langsung mulai saja. Soal dan pembahasan OSK 2022 mengenai tensor inersia nomor 31 ya. Soalnya sebagai berikut. Sebuah kubus homogen bermasa M 2,3 kg mempunyai panjang rusuk B 15 cm. Kubus diletakkan di suatu koordinat dengan satu sudut terletak di pusat koordinat dan rusuk-rusuk kubus berhimpit dengan sumbu-sumbu koordinat seperti tampak pada gambar ini. Jadi ini kubus, rusuknya B, diletakkan pada titik O ya di sini. Di sumbu koordinat ini sumbu X1, X2 dan X3 ya seperti X, Y dan Z. Nilai komponen tensor momen inersia I12 adalah berapa kilogram meter persegi? Tuliskan jawabannya dalam 3 angka di belakang koma. Oke, baik. Sekarang kita ambil dulu suatu potongan ya, partikel di dalam kubus ya. Kita sebut dm. Kemudian dm ini kita jabarkan jarak-jaraknya seperti berikut ya, x, y, z-nya. Jadi jaraknya kita misalkan saja ini x, ini y, dan ini z ya. 3 dimensi. Nah, tensor inersia itu terdiri dari komponen momen produk ya yang ditanya di sini, yaitu mempunyai persamaan ya. Rumusnya adalah I12. Jadi sumbunya ini mungkin lebih kita nyalakan dalam XY, ini X, ini Y. Rumusnya adalah minus XY kali DM ya. Ini adalah rumus untuk momen produk ya, yang merupakan unsur dari matriks tensor inersia. Nah, sekarang kita coba jabarkan ya. Di sini kita isi dm-nya itu adalah massa ini, potongan kecil, yaitu rho kali dv ya. Nah, di sini kita melihat juga bahwa rho itu kan massa jenis dan kubusnya kan homogen. Berarti bisa kita keluarkan, kemudian kita juga bisa modifikasi bentuk persamaannya. dv itu adalah volume dari potongan kecil ini. Tentu saja dx kali dy kali dz ya. Nah, sekarang ini adalah integral dengan variabelnya 3 ya. Jadi integralnya itu adalah lipat 3. Maka kita harus jabarkan menjadi seperti berikut ya. Rho itu adalah massa jenis, yaitu massa dibagi volume. Volumenya kan B pangkat 3. Kemudian variabelnya ini x, y, z. Jadi kita jabarkan integral ada 3 ya. Untuk komponen X, Y, dan Z ya. Ini batas integrasinya semua. Dari ujung sini ke ujung sini, dari ujung sini ke ujung sini, dari sini ke ujung sini. Itu kan panjangnya B. Jadi dari 0 ke B, dari 0 ke B, dari 0 ke B untuk variabel X, Y, dan Z ya. Oke, di sini kita melihat bentuk integral yang agak sedikit kompleks, tapi sebenarnya bisa ditelusuri dengan mudah ya. Jadi kita akan integralkan dari variabel yang terlebih dalam dulu ya, jadi dx. Jadi kita melihat variabelnya adalah x ya. Ini y, jadi dianggap sebagai konstan terlebih dulu. Jadi kalau integral x dx ya setengah x kuadrat. Jadi kalau kita integralkan sebagian, ini setengah x kuadrat ya. Integrasinya dari 0 sampai b. Kemudian y-nya kita tulis lagi dy dz. Baik, setelah itu kita substitusikan B-nya ke variabel ya. Jadi nanti kita bisa mendapatkan setengah B kuadrat ya di sini. Kemudian kita integralkan Y-nya. Jadi kita bisa mendapatkan min M per B pangkat 3 setengah B kuadrat tadi ya. Kemudian integral dari Y kan adalah setengah Y kuadrat. Dengan batas integrasi yang sama dari 0 sampai ke B. Kemudian kita substitusikan lagi jadi setengah B kuadrat, ini setengah B kuadrat, nanti tinggal variabelnya Z ya, dan integral dz ya Z sendiri. Jadi tepatnya seperti ini, yang di dalam kurungnya setengah B kuadrat, integral dz ya Z dari 0 sampai ke B. Nah, dari itu kita bisa
mensubstitusikan lagi batas bawah 0 dan B ini ke variabel Z-nya. Maka kita bisa mendapatkan lengkapnya seperti berikut. Jadi min M per B pangkat 3 dikali 1/4 ya, dari setengah kali setengah. B kuadrat kali B kuadrat B pangkat 4. Kemudian kita isi variabel Z-nya dengan B kurang 0 ya. Jadi ini dapatnya B. Maka kita bisa mendapatkan rumus akhirnya untuk pertanyaan I12 itu adalah min 1/4 M. Nah, ini di bagian pembilang itu B-nya pangkat 5 ya, dari B pangkat 4 dikali dengan B pangkat 1. Kemudian kita bagi dengan B pangkat 3. Jadi min 1/4 M B kuadrat, inilah rumus dari yang ditanya sini ya. Nanti bisa dihasilkan nilai yang sama juga, misalkan I21 ya, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kita substitusikan nilai M-nya 2,3 kg dan panjangnya 15 cm, kita ubah ke meter. Jadi seperti ini ya. Min 1/4 kali 2,3 kali 0,15 kuadrat. Kita hitung saja. Maka kita bisa mendapatkan dalam bentuk 3 angka di belakang koma adalah minus 0,013 kg meter persegi. Ya, jadi kita isi untuk soal ini minus 0,013. Demikianlah pembahasan OSN Fisika 2022 nomor 31 untuk materi tensor inersia. Nantikan terus video pembahasan berikutnya untuk seri OSN Fisika ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ya, share dan komen jika ada pertanyaan, serta nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.